Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyebut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadat dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil yang baru saja kita dengarkan berbicara tentang bayi Yesus yang dipersembahkan kepada Allah di bait suci di Kenisa. Tetapi yang menarik dalam kisah ini yang cukup panjang kita dengarkan, ada 3 generasi yang ada dalam kisah ini. Generasi pertama adalah generasi lansia,
yang diwakili oleh Simeon dan juga Hana. Mereka tidak muda lagi. Mereka adalah orang-orang yang melihat kehancuran Bait Allah dan juga menumbuhkan sebuah harapan akan datangnya Sang Penebus. Jadi mereka itu cukup lama mengabdikan diri di Bait Allah, menunggu, menanti-nantikan, tidak setahun, 2 tahun, mungkin puluhan tahun sepanjang hidup mereka. Mereka dengan setia menanti, apakah ada Mesias yang akan mengembalikan bangsa mereka menjadi bangsa pilihan Allah. Dikatakan tadi Hana setelah menikah, hidup bersama dengan suaminya 7 tahun, maka lalu dia mengabdikan diri di Bait Allah dan menjadi seorang janda dan umurnya 84 tahun. Untuk Simeon tidak dikatakan berapa usianya, tetapi saya yakin juga tidak muda, mungkin lebih senior daripada Hana. Mereka orang-orang tua yang menantikan penggenapan akan hukum Taurat. Sehingga ketika mereka dituntun oleh Roh Kudus dan melihat dengan mata mereka sendiri bahwa bayi itu ada dan dibawa kepada Bait Allah, mereka berdua bersuka cita. Simeon mengeluarkan kidung, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Ku. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Sebuah kidung karena sebuah kerinduan yang mendalam. Dan begitu juga Hana. Dia juga mengalami kegembiraan. Ini generasi pertama. Orang tua yang menunggu akan datangnya Sang Penebus. Generasi yang kedua adalah Maria dan Yusuf yang adalah orang tua dari Yesus sendiri. Digambarkan bahwa mereka melakukan seperti apa yang tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan mempersembahkan kurban, entah itu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus karena mereka taat akan hukum Taurat. Maka mereka melakukan hal-hal yang diwajibkan di dalam hukum Taurat. Membawa bayi Yesus. Tidak hanya membawa. Maria dan Yusuf yang memberi nama Yesus pada bayinya ini juga karena sebagaimana yang difirmankan Tuhan melalui malaikat Gabriel kepada mereka. Orang tua Yesus, Maria dan Yusuf memegang tanggung jawab sebagai orang tua di hadapan Allah. Tanggung jawab orang tua ini Maria dan Yusuf menggambarkan ungkapan iman, makna iman dan kepatuhan orang tua akan apa yang diwartakan dan ditetapkan oleh Tuhan. Sebagaimana kalau misalnya Bapak Ibu menikah itu ada janji perkawinan dan akan mendidik anak-anak secara Katolik. Dan begitu juga dengan Yusuf dan Maria. Punya tanggung jawab memperkenalkan bayinya kepada Allah. Tidak hanya memperkenalkan, mempersembahkan, menguduskan. Anak sulung dipersembahkan atau dikuduskan bagi Allah. Bayi Yesus sebagai anak sulung dikhususkan untuk Allah. Dan Maria serta Yusuf mencoba memberikan itu, mempersembahkan itu kepada Allah sendiri. Ini generasi yang kedua. Dan yang terakhir, generasi yang kecil yaitu bayi Yesus sendiri. Kedatangannya bukan suatu kebetulan, tapi kedatangannya ke dunia dalam kemiskinan yang memuncak, karena memang Allah merencanakan itu untuk membawa damai sejahtera bagi kita semua. Bayi yang lemah, bayi yang lahir dalam situasi yang miskin, menggambarkan bayi Yesus yang hadir untuk siapa saja.
bahkan juga bagi Simeon dan Hana, orang tua yang menantikan keselamatan. Yesus yang dipersembahkan adalah gambar bahwa ia juga manusia, sebagaimana manusia atau bayi-bayi pada waktu itu dipersembahkan kepada bait Allah. Dipersembahkan untuk Allah. Dan juga gambaran bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Ada ungkapan iman yang dikatakan Simeon dan Hana. Dan saya yakin ini bukan ungkapan biasa, tapi atas dasar kedalaman iman. Yesus yang dipersembahkan, Yesus yang hadir untuk kita semua, untuk seluruh bangsa, dari generasi ke generasi hingga saat ini kita yang ada di tempat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka pesta Yesus yang dipersembahkan di bait Allah adalah sebuah ungkapan iman dari berbagai kalangan dan golongan, lansia, dewasa, dan juga makna Yesus yang dipersembahkan itu sendiri. Kegembiraan akan ungkapan iman, lintas generasi memaknai itu, sehingga kita juga dapat merasakan, mendengarkan, dan mengimani sampai saat ini. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudari kita merayakan Tahun Baru Imlek. Tahun baru adalah lambang sebuah harapan baru bagi banyak orang. Tentu kita semua ketika tahun baru di awal itu juga membuat resolusi-resolusi yang banyak. Dan kita berharap sepanjang tahun ke depan tentu akan ada hal-hal yang baik yang dapat aku rasakan, aku terima, dan aku dapatkan. Maka tahun baru adalah kegembiraan, munculnya harapan. Dan biasanya dalam tahun baru Imlek, maka ada kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga. Mulai dari kakek nenek, orang tua, cucu, cicit, makan bersama dalam sebuah kebersamaan. Maka juga tahun baru sebagai ungkapan kebersamaan di dalam keluarga. Dan bagi saya ada benang merahnya dalam minggu ini yang kita rayakan, Yesus dipersembahkan di bait Allah di Kenisa, dan juga tahun baru Imlek. Bahwa kita membuka harapan. Kita menggantungkan harapan, menghidupkan harapan. Karena harapan inilah yang menjadi daya bagi kita. Maka dikatakan dalam Mazmur tanggapan, bukalah pintu hatimu, sambutlah Raja Sang Kristus. Harapan baru, maka hati juga kita buka. Sebagaimana Allah yang menjadi manusia dan dipersembahkan di bait Allah untuk kita semua. Ketika kita membuka hati, maka rahmat juga akan datang kepada kita. Ketika hati tertutup, maka rahmat itu juga tidak akan sampai kepada kita. Karena kita sudah menutup diri. Dan juga harapan itu ada untuk semua, tidak terkecuali. Adik-adik kita punya harapan. Teman-teman muda kita dalam tahun ini punya harapan. Orang-orang tua, kakek nenek, semuanya punya harapan. Maka marilah kita mohon rahmat Allah dalam perayaan hari ini. Semoga kita membangun harapan kita atas dasar kasih Allah. Harapan yang dapat menumbuhkan iman kita. Harapan yang membuat kita dapat terus berjuang, bertahan dalam situasi yang tidak mudah dalam perjalanan hidup kita. Amin.